Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sukirman, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari. Pada tanggal hari ini, tanggal 19 April 2020, kembali dari Media Center Penanganan COVID-19 akan kembali memberitakan berita-berita teraktual dan terpercaya yang akan disampaikan oleh juru bicara kita pada hari ini. Namun sebelumnya, pada sore hari ini kita kedatangan tamu dari Inspektorat, Ibu Rida, kemudian dari BPKD, dalam hal ini Ibu Santi, yang akan menyampaikan sumbangan-sumbangan yang masuk untuk disampaikan kepada masyarakat, kepada pemirsa semua. Untuk itu, mengingat waktu, dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di sore hari ini kita tetap sehat, tetap optimis, dan tetap berbahagia. Saya punya tugas untuk menyampaikan penerimaan dan penyaluran kita terhadap keuangan, terhadap donasi, baik berupa uang dan maupun barang. Nah, untuk penerimaan sampai tanggal 18 April ini, saya langsung saja mungkin Pak Direktur ya, sampai tanggal 18 April 2020 itu kita sudah menerima total dana sebesar 2.042.352.333. Nah, dari angka ini kita sudah mengeluarkan sebesar 1.977.447. Jadi kita masih punya saldo sekitar 98 juta. Nah, donasi-donasi ini berasal dari donasi ASN lingkup Kota Kendari itu senilai 428.147.500 rupiah. Terus kemudian bantuan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu 1 miliar. Donasi masyarakat Kota Kendari itu sekitar 613.450.000. Nah, untuk pengeluaran kita yang saya sebutkan tadi itu sudah kita gunakan untuk pengadaan sandang seperti masker, kemudian APD. Terus kemudian selain itu kita juga mengeluarkan pangan, sembako, suplemen, dan vitamin. Nah, di penyalurannya itu sekitar 3.000 paket itu kita sudah salurkan di 11 kecamatan itu yang dikelola oleh Dinas Pangan. Ini sudah dilakukan. Terus kemudian untuk masker yang sementara dalam proses pembuatan dan penyaluran itu ada sekitar 16.000 pieces. Nah, sedangkan untuk suplemen susu beruang itu ada bantuan-bantuan yang berupa suplemen susu beruang dan segala macamnya, paket sembako itu senilai ada 17.500 paket. Nah, ada sisa yang belum kita salurkan karena ini nanti menunggu sekalian terkumpulnya, itu 1.056 paket. Untuk donasi bantuan masyarakat berbentuk barang yang langsung diterima oleh OPD ini dinas-dinas, itu donasi dalam bentuk APD, alkes, lain-lain makanan dan obat-obatan itu ada senilai 682.682.000 itu dalam bentuk barang. Nah, kalau misalnya ditotalkan itu ada total alkes sekitar 24.924 yang sudah disalurkan ke Dinkes Kota, ke Rumah Sakit Kota Kendari, terus kemudian ke Puskesmas lingkup Kota Kendari. Nah, selain itu kami juga menerima paket sembako itu 600. Nah, ini sudah sementara proses penyaluran 600-nya untuk ke kecamatan-kecamatan dan langsung menyentuh ke masyarakat. Saya kira demikian Pak Direktur. Saya kembalikan ke Pak Direktur langsung saja. Terima kasih telah menyampaikan
seluruh bantuan yang masuk baik dari masyarakat maupun dari lingkup Kota Kendari sendiri sekaligus dengan penyalurannya, ini merupakan penyemangat bagi kami sebagai tugas gugus di penanganan COVID-19 ini. Kami merasa dengan adanya bantuan dari masyarakat bahwa kami melayani atau kami bekerja bukan sendiri, tapi kita sama-sama masyarakat bahu membahu bagaimana kita mengatasi cobaan ini. Mudah-mudahan secepatnya akan diselesaikan atau akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harap berdoa senantiasa. Kemudian di samping kita berdoa, tidak bosan-bosannya kami dari tim gugus untuk selalu mengingatkan, mari kita mendengarkan himbauan, melaksanakan himbauan dari pemerintah, khususnya Bapak Wali Kota kita, untuk senantiasa tinggal di rumah. Ya. Apabila ada hal yang mendesak, maka apabila keluar dari rumah, maka pakailah masker dan jagalah jarak minimal 1,5 meter apabila kita berinteraksi dengan teman kita atau saudara kita yang kita lagi berbicara, minimal 1,5 meter atau 2 meter. Kemudian jauhi dari kerumunan. Dan yang terakhir adalah bagaimana senantiasa kita mencuci tangan sesering mungkin. Itulah preventif yang paling cepat, murah dan aman untuk kita menghindar daripada terinfeksinya virus COVID-19 ini. Kita sering katakan bahwa garda terdepan adalah masyarakat itu sendiri dalam hal pencegahannya. Tapi dalam pengobatan memang kami tim medis akan jadi garda terdepan apabila telah masuk di rumah sakit. Untuk itu pada kesempatan ini akan disampaikan berita terkini dan terpercaya bagaimana kondisi keadaan pasien yang ditangani di Kota Kendari. Untuk itu kepada beliau juru bicara kita, Dr. Abdul Ghazali, dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan kekuatan kesehatan, dan semoga pula segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Pada hari ini Minggu 19 April 2020, seperti biasanya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya juru bicara penanganan COVID-19 Dr. Al Ghazali sebagai sekaligus Ketua ID Kota Kendari. Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Kota Kendari, yang kami hormati teman Ibu dari Inspektorat, Ibu Rida, dan Ibu Sari dari BPKAD. Kemudian teman-teman yang selalu setia dari Dinas Kominfo, semoga sehat selalu, mengumpulkan data dan kemudian kami sampaikan. Dan yang kami hormati Bapak Ibu yang ada di rumah dan teman-teman wartawan yang selalu menyampaikan berita untuk dirilis dan disampaikan kepada warga Kota Kendari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Kota Kendari tentang himbauan-himbauan, maka sekali lagi kami sampaikan untuk selalu mengikuti himbauan tersebut. Baiklah, pada kesempatan sore kali ini kami ingin menyampaikan data rilis tentang peningkatan penanganan dan percepatan COVID-19 di Kota Kendari. Terdapat 3 kasus ODP Kota Kendari yang telah dinyatakan sembuh dari total 133 orang sebagai berikut. Jenis kelamin perempuan, umur 34 tahun, alamat Kecamatan Kadia, riwayat perjalanan dinas luar daerah, dan masuk pemantauan sejak tanggal 23 Maret 2020 dan telah dinyatakan negatif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian yang kedua,
jenis kelamin laki-laki umur 36 tahun, alamat Kecamatan Kendari Barat, riwayat medis mengalami sesak nafas, flu dan batuk. Kemudian pemantauan sejak tanggal 23 Maret 2020 dan telah dinyatakan negatif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian yang ketiga, jenis kelamin laki-laki umur 37 tahun, alamat Kecamatan Kendari Barat, riwayat medis mengalami flu dan batuk. Pemantauan sejak tanggal 23 Maret 2020 dan telah dinyatakan negatif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Sehingga total selesai pemantauan ODP sampai saat ini sebanyak 123 orang. Dan masih dalam proses ODP 10 orang. Kemudian kasus PDP tidak terdapat kasus baru sehingga total PDP saat ini sebanyak 23 orang. Dan masih dalam proses PDP sebanyak 6 orang. Kemudian kasus positif pada hari ini tanggal 19 April 2020, tepatnya pada hari Minggu, ada tambahan kasus baru 2 orang. Jadi notifikasinya hari ini kami disampaikan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa ada tambahan baru pada hari ini, yakni jenis kelamin perempuan umur 57 tahun, alamat Kecamatan Mandonga, dan riwayat kontak erat dengan pasien positif yang sebelumnya meninggal dunia. Kemudian yang kedua, jenis kelamin perempuan 33 tahun, alamat Kecamatan Baruga, juga mengalami riwayat kontak erat dengan pasien sebelumnya. Sehingga total terkonfirmasi positif sampai dengan saat ini sebanyak 23 orang. Dan meninggal 2 orang, dan yang telah dinyatakan sembuh berjumlah 4 orang. Kami ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, warga Kota Kendari bahwa pertama, dengan bertambahnya 2 kasus baru ini, maka benar-benar kita ingin tingkatkan kewaspadaan. Kemudian yang pernah benar-benar merasa kontak dengan pasien sebelumnya atau merasa keluarga kerabat yang pernah kontak dengan pasien yang positif, maka sebaiknya menyampaikan kepada RT atau Pak RW yang ada di lingkungannya, atau menyampaikan kepada teman-teman gugus ketika melakukan tracking ke daerahnya. Dan kami harap pula bahwa begitu dimintai keterangan, sebaiknya menyampaikan apa adanya, menyampaikan secara jujur, sehingga teman-teman dari gugus atau surveillance bisa mendapatkan informasi yang benar-benar akurat. Dengan demikian, maka kita bisa dilakukan pemeriksaan rapid dan kemudian dilihat perkembangan apakah ada gejala batuk, flu, demam, dan lain-lain. Yang kedua pula, kami ingin sampaikan kepada warga Kota Kendari, kembali lagi kami sampaikan bahwa jika berkunjung ke tempat fasilitas kesehatan, baik puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit, pada saat menyampaikan keluhan kepada dokter, juga untuk menyampaikan apa adanya, tidak berbohong, sehingga tidak menutup-nutupi apa yang mesti harus disampaikan. Karena di tempat lain, banyak di antara warga begitu ditanya apakah ada hubungan
kontak erat dengan pasien sebelumnya? Dia mengatakan tidak. Apakah ada batuk? Juga tidak mengatakan. Begitu dibiarkan, ternyata lama kemudian pasien tersebut positif. Nah, dengan demikian kembali kami sampaikan bahwa sampaikanlah keterangan apa adanya, jujur menyampaikan kepada dokter atau gugus tugas yang turun ke lapangan. Dengan demikian kita sama-sama bisa memberantas penularan COVID-19 ini. Karena tidak akan mungkin orang lain yang dari luar yang membuat kita benar-benar bisa memutus mata rantai ini kalau bukan dari kita dulu, warga Kota Kendari. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan ini, dengan penambahan 2 orang ini, bisa benar-benar membuka mata hati kita untuk tidak keluar rumah jika tidak ada hal-hal penting yang mesti harus dilakukan di luar rumah. Bapak, Ibu yang kami hormati, dengan demikian bahwa total pasien positif yang mengalami perawatan yang ada sekarang yakni berjumlah 17 orang yang ada di Kota Kendari. Dengan demikian 17 orang yang ada dirawat yakni di Rumah Sakit Umum Bahtermas, Rumah Sakit Umum Kota Kendari, dan Rumah Sakit Umum Bayangkara. Dan jika terjadi outbreak, peningkatan yang luar biasa nanti, bisa saja bahwa ketiga rumah sakit ini tidak akan mampu menampung warga Kota Kendari. Dan Bapak Wali Kota sudah menyiapkan satu tempat sebagai tempat untuk dimasukkan jika sekiranya nanti terjadi peningkatan jumlah positif COVID yang ada di Kota Kendari, yakni Rusunawa yang ada di Bungku Toko. Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman wartawan yang ada di rumah, demikian yang kami sampaikan langsung dari Media Center. Mudah-mudahan yang selalu merupakan himbauan di rumah saja, dan nantinya mendekati bulan suci Ramadan atau setelah bulan suci Ramadan untuk menunda mudik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi terkini tentang penanganan pasien dan jumlah pasien yang kita tangani khususnya di Kota Kendari. Untuk itu kepada seluruh pemirsa, marilah kita waspada dengan meningkatnya jumlah pasien setiap hari yang terkonfirmasi positif. Dan boleh saya sampaikan hampir semua kecamatan sudah ada pasien positif. Tinggal 2 atau 3 kecamatan di Kota Kendari yang belum ada terkonfirmasi positif. Untuk itu marilah kita senantiasa berdoa dan berikhtiar preventif atau mencegah penyebaran COVID-19 ini dengan cara mengikuti himbauan dari pemerintah atau mengikuti himbauan dari Wali Kota Kendari untuk senantiasa menjaga diri kita. Mungkin dari beberapa teman-teman media yang ingin konfirmasi atau yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan dengan hormat. Dari? Ayo acungkan tangan biar ya, teman-teman yang ingin melakukan. Ada? Dipersilakan. Ya. Ada Rina. Ada Rina. Apa ini mohon? Apa itu? Apa ini mohon? Oh. Ganti. Ya, Ibu Nisrina bertanya. Baik, silakan Pak Hengki. Silakan Pak Hengki. Hilang. Ya, tolong tutup dulu mic-nya teman-teman yang lain.
Ya, baik. Terima kasih Pak. Melihat dari grafis tadi yang digambarkan itu hampir menyeluruh ya penyebaran positif COVID di kecamatan Lalu lagi yang masih PDP Pak, yang kuning itu. Kira-kira apa namanya, pemerintah Kota Kendari sudah Pak berupaya Hengki, semaksimal bisa mungkin untuk diulangi pertanyaannya, tidak kedengaran. Ya, Halo, Pak ya, Pak Hengki. ya, baik Iya, Pak. ya, oke, baik. Iya, iya Pak. silakan. Oke Pak. Sudah bisa Bisa. didengar Pak? Baik. Ya, halo. Ya, halo. Halo. Ya, ya, ya. Halo. Ya, silakan. Silakan. Halo, Pak. Ya. Bagaimana? Ya. Ya, ya. Bagus, bagus. Ya. Iya, ada delay Pak di sini. Baik. Terima kasih Pak. Melihat dari melihat dari grafis yang ditampilkan tadi di layar Pak, penyebaran COVID-19 di Kota Kendari ini hampir merata di seluruh kecamatan Pak. Jadi tentunya pemerintah Kota Kendari ini sudah berupaya mengambil langkah. Ya, silakan Pak, silakan. Halo. Ya, silakan. Lanjut Pak Hengki, lanjut Pak Hengki. Ya baik Pak. Apa suaranya sudah ada Pak? Nah, ya. Silakan. Ya. Baik. Penyebaran COVID-19 di Kota Kendari ini Pak sudah merata di hampir semua kecamatan Pak. Tinggal Kecamatan Kendari saja yang masih kuning Pak. Jadi tentunya pemerintah Kota Kendari sudah berupaya mengambil langkah-langkah yang tepat, tapi tentunya kembali ke masyarakat juga yang akan bisa mengambil atau menghindari atau menjauhi apa namanya, untuk saling berinteraksi mungkin ya, untuk lebih waspada lagi supaya Kota Kendari tidak sepenuhnya zona merah Pak. Ya, jadi melihat kondisi ini Pak, apakah ada lagi langkah-langkah yang lebih akurat Pak untuk mencegah penyebaran COVID-19 biar Kota Kendari tidak semuanya merata jadi zona merah Pak. Terus yang berikutnya kepada Ibu Sari, sejak kapan Bu penggalangan dana yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari itu yang tadi sudah disampaikan mengenai sumbangan-sumbangan yang masuk. Terus kemana masyarakat bisa menyalurkan, ke rekening mana masyarakat bisa menyampaikan sumbangannya. Terima kasih. Sukses buat gugus tugas COVID-19. Baik, Pak Hengki, jadi saya jawab yang pertama dulu ya, bahwa langkah-langkah akurat apa yang mesti harus dilakukan pemerintah Kota Kendari. Jadi tentu harus juga kita sadari bahwa memerangi COVID-19 ini bukan hanya tugas pemerintah saja, bukan hanya tugas gugus tugas saja, bukan hanya tugas dokter, para medis yang ada di rumah sakit, tetapi ini adalah juga tugas dari semua warga Kota Kendari dan semua warga yang ada di Indonesia. Dengan demikian, kita harus benar-benar menyadari bahwa penyakit ini sangat berbahaya dan mematikan. Dengan menyadari akan hal itu, maka warga harus bersinergi dengan pemerintah dan gugus tugas untuk sama-sama mengikuti apa yang dihimbaukan oleh pemerintah. Dengan demikian, maka bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Nah, tentu yang dilakukan pemerintah sekarang melalui Dinas Kesehatan bersama dengan gugus tugas yang lain itu melakukan lebih mengintenskan, lebih meningkatkan tracking, surveillance yang ada di lapangan. Yang kemarin misalnya kami sampaikan bahwa sudah ada pengklasteran. Jadi pengklasteran yang ditentukan itu betul-betul ditingkatkan. Misalnya klaster yang pertama yakni klaster yang dari luar umroh, kemudian klaster yang kedua yang dari Sukabumi,
dan klaster yang ketiga dari Santa Ana. Nah, klaster ini dilakukan pemeriksaan yang lebih ketat. Kemarin bukan hanya di lingkungan keluarga saja, kerabat, tetapi benar-benar dicari di mana kontak selain daripada ini. Mungkin 2 kali atau 3 kali lipat dari yang dilakukan. Nah, dengan demikian kita benar-benar bisa melakukan tracking atau bisa benar-benar mendapatkan dari masyarakat yang bisa terkontak. Nah, dengan demikian hasil yang akan didapatkan nanti bisa lebih maksimal. Inilah yang kami sampaikan, Pak Hengki. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan yang positif, bukan berarti sesuatu yang bagus dari kesehatan, tetapi bagus dalam artian bahwa bisa benar-benar meningkatkan data, dengan demikian bahwa yang tadi positif bisa dikarantina dan tidak menularkan kepada yang lain. Demikian. Makasih. Baik, terima kasih Pak Hengki. Jadi pertanyaannya kemana bisa disalurkan sumbangannya? Ya, ada beberapa pos yang bisa langsung kami terima dari masyarakat itu. Kalau mau ke posko relawan yang di pusat kota ada di MTQ, itu ada. Terus kemudian kalau untuk sembako, paket bantuan barang bisa ke Dinas Pangan langsung. Atau kalau misalnya ada alat kesehatan atau kemudian mungkin mau sumbang masker atau APD atau apa saja, bisa langsung ke rumah sakit atau ke rumah sakit umum Kota Kendari atau ke Dinkes, atau bisa juga langsung ke Rujak Wali Kota. Jadi kami membuka banyak tempat yang bisa menerima bantuan, bisa menerima sumbangan dari masyarakat, baik itu secara individu, baik itu organisasi. Kami terima dengan senang hati, dengan tangan terbuka, walaupun mungkin itu nilainya tidak harus banyak, tapi yang penting ikhlas, Pak. Oke, dan untuk dana, untuk uang, kami berharap tidak diberikan dalam bentuk cash, karena untuk pertanggungjawabannya lebih enak, lebih gampang. Kami berharap bisa ditransfer ke rekening donasi COVID-19 Kota Kendari di Bank BRI Kendari Samratulangi dengan nomor rekening 0192 01 035 345 539. Saya kira demikian Pak Hengki, terima kasih. Baik, Pak Hengki telah dengarkan tadi kalau ada masyarakat yang ingin menyumbang secara langsung, ya, beberapa posko telah kita buka, termasuk rekening untuk donasi di Bank BRI telah disebutkan tadi nomor rekeningnya. Kemudian dari teman-teman media lain ada yang ingin konfirmasi atau ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan Ibu Rina ya, dari TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pak, pertanyaan saya itu kan tadi ada disampaikan oleh Pak Dr. Al-Ghazali bahwa ada penambahan 2 kasus dan penambahan satu kasus itu adalah ada kontak riwayat positif yang meninggal dunia di Kecamatan Mandonga, jenis kelamin perempuan. Ini kalau boleh tahu Pak, itu keluarga inti dari pasien yang sudah positif yang meninggal dunia itu Pak. Terus yang kedua kan sudah dilakukan tracking. Nah, kalau sudah dilakukan tracking di Kecamatan Mandonga atau di Kecamatan Baruga yang tadi ada 2 kasus, berarti data-data orang yang terdekat dari pasien yang meninggal dunia itu berarti sudah masuk ODP atau gimana Pak? Terima kasih Pak. Iya, baik. Jadi makasih Mbak Nis ya. Jadi yang positif baru itu benar terdekat dari yang meninggal. Jadi kemarin sebagaimana ada beberapa kasus yang kami sampaikan bahwa pengambilan data
begitu ada yang meninggal atau begitu ada yang positif, maka dilakukan tracking, surveillance di daerah itu. Nah, dengan pengambilan data kepada warga yang ada, terutama yang tadi merupakan keluarga dekat dari yang sebelumnya, itu langsung diambil. Jadi sebelumnya masuk ke dalam ODP dan setelah itu naik tingkat langsung positif. Begitu. Jadi ini pula yang dilakukan di daerah-daerah lain, kecamatan lain yang kira-kira ada kontak erat dengan pasien yang sebelumnya. Dan ini yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Kendari. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa pengambilan data dengan meningkatnya bukan berarti itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan supaya semua sakit, bukan itu. Akan tetapi dengan didapatkannya data sehingga orang yang tadi positif benar-benar yang didapatkan itu tidak lagi berlalu lalang dan kemudian bisa memindahkan kepada orang yang lain. Begitu. Makasih. Dipersilakan, masih ada? Kalau tidak ada, silakan Pak Ismar. Silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan Pak kepada Ibu Sari itu tentang kan Kota Salak sudah ada dari DPRD Kota menganggarkan kurang lebih 66 miliar rupiah. Itu sampai hari ini realisasinya sudah sampai di mana Pak? Ya, yang itu saya tanyakan Bu. Tentang realisasi anggaran 66 miliar yang sudah diputuskan oleh DPR Kota bersama pemerintah. Isnar, Ya. ya. Yang seharusnya menyampaikan ini adalah Bapak Wali Kota Kendari, tapi karena beliau ada acara yang lebih penting, sehingga mungkin besok ya insya Allah dia akan menyampaikan secara detail ya kemana program yang sudah dianggarkan dari dana 60 miliar itu ya. Baik, nggak ada lagi ya. Ya, demikian informasi terkini dari Media Center. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak doa mudah-mudahan cobaan ini ya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami berharap kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh masyarakat, mari kita bahu membahu ya menangani COVID-19 ini dengan cara tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kami sampaikan, stay di rumah atau tinggal di rumah bila tidak ada kepentingan yang di rumah ya. Kemudian kalau misalnya harus keluar, terpaksa harus keluar, maka jangan lupa bawa masker, pakai masker dan jaga jarak. Hindari kerumunan dan senantiasa cuci tangan. Demikianlah mungkin informasi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan punya satu cara ingatkan manusia untuk saling mencinta.